Kabar gembira bagi para pensiunan, siap-siap pencairan tembus hingga 10 juta rupiah di bulan Juni 2025. Mulai dari pencairan gaji K13, gaji bulan Juni, serta ada insentif yang akan diberikan bagi para pensiunan di bulan Juni nantinya. Dan informasi terbaru terkait dengan pencairan skema pensiun fully funded bagi para pensiunan. Sederet informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Senin 26 Mei 2025, serta ada informasi tambahan juga. Para pensiunan wajib melakukannya mulai hari ini di 26 Mei 2025 pada hari Senin ini bagi Bapak Ibu yang belum melakukannya. Sederet informasi ini kita sampaikan pada video ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pencairan gaji di bulan Juni 2025 yang tinggal 5 hari lagi menjelang pencairan gaji. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini di Senin 26 Mei 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa autentikasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap pensiunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Untuk autentikasi sendiri bisa dilakukan menggunakan aplikasi andal dan bisa dilakukan dari mana saja termasuk dari rumah. Pastikan jaringan bagus, kemudian pencahayaan bagus saat melakukan perekaman wajah atau pengambilan biometrik ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih terkendala dalam hal autentikasi secara online, bisa datang langsung ke kantor Taspen atau mitra bayar mulai hari ini di Senin 26 Mei 2025. Karena dengan adanya pencairan gaji dan gaji ke-13 ini, para pensiunan akan mendapatkan siap-siap tembus hingga 10 juta di bulan Juni nantinya. Nah, itu seputar terkait dengan pencairan gaji di bulan Juni yang akan mulai disalurkan pada tanggal 1 yang kurang lebih sekitar 5 hari lagi. Setelah pencairan gaji, para pensiunan juga akan mendapatkan pencairan gaji ke-13 yang akan cair di tanggal 2 Juni nantinya. Kabar gembira bagi para pensiunan, pemerintah melalui PT Taspen akan mulai menyalurkan gaji ke-13 untuk pensiunan pada 2 Juni 2025 mendatang. Hal ini sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 dan arahan dari Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Adapun tujuan pencairan ini adalah memberikan tambahan pendapatan yang dapat digunakan menjelang tahun ajaran baru anak atau keperluan keluarga lainnya. Ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian negara terhadap jasa para ASN yang telah purna tugas. Dirangkum dari keterangan resminya, PT Taspen berkomitmen pencairan gaji ke-13 dilakukan secara bertahap dan menyasar seluruh penerima manfaat secara merata. Sebab pencairan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menghargai jasa para aparatur negara yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk pensiunan yang telah menerima hak pensiun per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 akan dilakukan langsung PT Taspen melalui rekening masing-masing penerima. Dana akan disetor otomatis tanpa perlu pengajuan tambahan dari pensiunan. Penerima cukup menunggu notifikasi masuknya dana di rekening sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, untuk pensiunan yang baru mulai menerima hak pensiun per 1 Juni 2025, proses pencairan akan dilakukan satuan kerja atau instansi masing-masing. Ini disebabkan adanya perbedaan dalam tanggung jawab pembayaran, di mana Taspen hanya menangani pembayaran pensiun yang sudah masuk daftar pensiunan tetap. Sedangkan bagi yang baru pensiun, gaji ke-13 masih dibayarkan satuan kerja aktif sebagai bagian dari hak akhir tahun. PT Taspen optimis seluruh proses pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS 2025 akan berjalan lancar. Para pensiunan dihimbau secara berkala mengecek rekening dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengklaim dapat mempercepat pencairan karena semua layanan Taspen tidak dipungut biaya. Besaran gaji ke-13 PNS dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2025. Kemudian terkait dengan informasi selanjutnya, di bulan Juni setelah tanggal 2, para pensiunan juga akan mendapatkan
insentif mulai tanggal 5 Juni. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyalurkan 6 bentuk bantuan atau insentif pada tanggal 5 Juni 2025. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai memimpin rapat bersama sejumlah pihak terkait. Diharapkan kebijakan ini dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di angka sekitar 5%. Dari 6 insentif ini pasti ada salah satu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Adapun yang pertama adalah diskon transportasi. Pemerintah akan memberikan potongan harga untuk berbagai moda transportasi, termasuk kapal laut, kereta api, dan pesawat. Program ini berlaku selama masa libur sekolah di bulan Juni dan Juli 2025. Kedua, potongan tarif tol. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan untuk pensiunan, berupa pengurangan tarif tol menyasar sekitar 110 juta pengguna jalan tol. Yang ketiga, ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan jika berada di bawah 1.300 watt, adalah diskon 50% untuk tarif listrik yang akan diberikan selama Juni hingga Juli kepada 79,3 juta rumah tangga dengan kapasitas listrik di bawah 1.300. Nah, ini tambahan bantuan sosial. Nah, ini belum tentu dapat nih. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang dapat. Pemerintah juga menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dan yang kelima, bantuan subsidi upah. Nah, ini juga mungkin para pensiunan juga tidak dapat ya, karena ini digunakan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta. Kemudian juga perpanjang diskon iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja, khususnya bagi pekerja di sektor padat karya. Jadi dari 6 ini kemungkinan yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah 3 insentif ya. Diskon transportasi, potongan tarif tol, dan diskon tarif listrik yang rencananya akan mulai disalurkan mulai 5 Juni nantinya. Kemudian terkait dengan pembayaran pesangon, Menteri Keuangan menegaskan perlunya reformasi skema pensiun ASN termasuk PNS TNI dan Polri guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya skema pensiun saat ini telah membebani APBN 200 hingga 2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius. Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun tanpa reformasi. Anggaran negara akan semakin terbebani, ujar Sri Mulyani. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema fully funded, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya, sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara. Sayangnya, hingga saat ini, Senin 26 Mei 2025, aturan terkait dengan skema fully funded ini masih belum rilis, sehingga kita masih harus bersabar untuk menunggu aturan skema pensiun atau reformasi pensiun atau pesangon pensiun ini terbit, kapan mulai diberlakukan dan siapa saja yang akan menerimanya.